Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga hari ini kalian tetap semangat dan dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kembali bertemu dengan saya Ibu Nurus Samawati Anissa dari SMP Negeri 8 Tangerang. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang mengidentifikasi unsur-unsur teks fantasi. Baik, kita langsung ke materi ya. Cerita fantasi itu merupakan salah satu bentuk dari cerita narasi. Jadi, narasi itu merupakan salah satu cerita fiksi yang berisi tentang perkembangan kejadian atau peristiwa. Narasi memiliki tema yang menjadi pusat dari pengembangan cerita. Dalam narasi, itu terdapat tokoh dan watak tokoh yang mengalami rangkaian peristiwa. Rangkaian peristiwa disebut alur cerita yang terjadi karena hukum sebab akibat. Rangkaian peristiwa terdiri dari tahap pengenalan, pertentangan, dan penyelesaian. Dalam narasi ada amanat. Amanat itu berisi pesan yang terkandung dalam sebuah cerita. Baik, kita lanjutkan. Berarti kita bisa ambil kesimpulan bahwa cerita fantasi itu merupakan salah satu cerita fiksi yang bergenre fantasi. Bergenre fantasi itu maksudnya apa? Yang ada menggunakan dunia imajinatif yang diciptakan oleh penulis. Gitu ya. Cerita fantasi adalah cerita fiksi bergenre fantasi. Tentang apa? Tentang dunia imajinatif yang diciptakan oleh penulis. Kita pelajari ciri umum teks fantasi. Seperti apa sih teks fantasi itu? Ya. Yang pertama, dalam teks fantasi itu ada keajaiban, keanehan, atau kemisteriusan. Ide ceritanya terbuka pada daya hayal penulis. Jadi apapun hayalan kita, apapun imajinasi penulis, itu bisa menjadi sebuah cerita fantasi. Yang ketiga, menggunakan latar lintas ruang dan waktu. Yang keempat, tokohnya unik dan memiliki kesaktian. Yang kelima, bersifat fiktif atau bukan kejadian nyata. Yang keenam, penggunaan bahasa yang variatif, ekspresif, dan ada ragam percakapan. Anak-anak, contoh dari teks fantasi, misalnya ada buku yang bercerita tentang Harry Potter. Kemudian ada juga bercerita tentang anak rembulan. Ada negeri misteri di balik pohon kenari. Nah, cerita-cerita ini semuanya itu bersifat fantasi. Jadi terkadang tidak ada di dunia nyata, gitu ya. Nah, kita lanjut ke jenis teks fantasi. Berdasarkan latar dalam cerita teks fantasi itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama, teks fantasi berlatar lintas waktu masa lalu. Jadi, menceritakan kehidupan masa sekarang kemudian kembali ke masa lalu. Misalnya seperti itu. Kemudian, yang kedua, teks fantasi berlatar waktu sezaman. Jadi, menceritakan kehidupan di masa yang sama, di zaman yang sama. Kemudian yang ketiga, teks fantasi berlatar lintas waktu futuristik atau masa yang akan datang. Jadi menceritakan kehidupan masa sekarang, kemudian ke masa yang akan datang. Itu jenis teks fantasi berdasarkan latarnya. Ada 3 ya. Baik, kita lanjut. Jenis teks fantasi yang berikutnya itu berdasarkan kenyataan hidup sehari-hari. Ada 2. Yang pertama, teks fantasi total. Teks fantasi total itu dalam teks tersebut semua unsur, baik nama, tokoh, latar, peristiwa itu tidak ada di dunia nyata. Jadi semuanya fantasi. Kemudian yang kedua, teks fantasi irisan.
Di dalam teks fantasi irisan itu ada yang hanya nama tokohnya saja yang ada di dunia nyata. Ada juga yang latarnya saja yang ada di dunia nyata. Ada juga yang hanya peristiwanya saja yang ada di dunia nyata. Selebihnya fantasi. Begitu ya? Baik, dilanjut. Kita pelajari unsur-unsur teks fantasi. Dalam teks fantasi itu ada unsur intrinsik dan ada unsur ekstrinsik. Kita pelajari unsur intrinsik dulu. Apa saja sih unsur intrinsik itu? Ada tema, amanat, latar, tokoh dan penokohan, alur, konflik, serta sudut pandang. Nah, yang berikutnya unsur ekstrinsik. Dalam teks fantasi itu dipengaruhi oleh latar belakang masyarakat, latar belakang penulis, dan nilai-nilai yang terkandung dalam teks fantasi tersebut. Nah, itu tadi materi yang bisa Ibu sampaikan tentang mengidentifikasi teks fantasi. Semoga yang Ibu sampaikan bermanfaat bagi kalian. Tetap semangat dalam belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk subscribe dan like video ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.